Selamat siang. Terima kasih telah memilih layanan e-counseling ini. Nama saya Anissa Fauziah dan saya akan menjadi konselor yang mendampingi Anda dalam sesi ini. Sebelum kita mulai, bolehkah saya tahu nama Anda? Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Hai Fauziah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Kai, senang bisa berbicara dengan Anda. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memastikan bahwa Kai merasa nyaman dalam sesi ini. Apakah Kai sudah pernah melakukan konseling sebelumnya, baik secara tatap muka ataupun secara daring? Belum pernah sih Bu, ini pertama kalinya saya melakukan konseling baik itu secara daring ataupun tatap muka. Terima kasih telah berbagi, Kai. Tidak masalah jika ini adalah pertama kalinya Kai melakukan konseling. Saya di sini untuk membantu Kai dengan proses ini. Dan saya akan memastikan Kai merasa nyaman selama sesi ini. Kai tidak perlu khawatir. Apapun yang Kai sampaikan di sini akan bersifat rahasia. Dan saya akan berusaha membantu Kai sebaik mungkin. Sebagai permulaan, saya ingin memahami lebih banyak tentang apa yang Kai rasakan saat ini. Apa yang membuat Kai tertarik untuk menjalani konseling dan adakah hal-hal khusus yang ingin Kai bahas hari ini? Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang rasa malas yang memang sering saya rasakan. Saya ngerasa sulit nih Bu untuk memulai atau menyelesaikan banyak hal yang memang harus saya lakukan. Saya mengerti, rasa malas bisa menjadi perasaan yang sangat mengganggu, terutama ketika banyak hal yang perlu dikerjakan. Terkadang, rasa malas ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kelelahan, stres, atau kurangnya motivasi. Bolehkah saya tahu apa yang biasanya Kai rasakan atau alami saat rasa malas itu datang? Saya merasa kehabisan energi Bu, terutama meskipun saya udah cukup tidurnya, bahkan untuk hal-hal yang saya suka, saya ngerasa sulit nih Bu untuk mulai. Kadang juga saya merasa tertekan dengan banyaknya tugas, tapi saya nggak bisa bergerak untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Terima kasih sudah membagikan perasaannya, Kai. Terkadang, rasa malas bisa jadi merupakan respon tubuh atau pikiran terhadap perasaan tertekan atau kewalahan. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang tugas-tugas tersebut. Mungkin terlalu besar atau terlalu berat untuk dihadapi sekaligus. Saya ingin lebih memahami, apakah Kai merasa ada tekanan eksternal atau harapan dari orang lain yang menambah beban, atau lebih kepada diri Kai sendiri yang merasa terbebani? Saya rasa ada sedikit tekanan dari keduanya Ibu, terutama dari internal saya pribadi dan eksternal. Misalkan ada tugas pekerjaan yang menumpuk, saya sering merasa saya juga nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, terutama orang tua saya sendiri. Tapi kadang saya juga ngerasa kecewa karena saya ini nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Saya paham, Kai. Ketika ada banyak harapan dari luar dan juga tekanan yang datang dari diri sendiri, bisa jadi perasaan terbebani semakin besar. Terkadang, ketika kita merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi, rasa malas muncul sebagai cara untuk menghindari perasaan tersebut. Apakah Kai merasa cemas atau khawatir jika tidak menyelesaikan tugas-tugas itu dengan sempurna? Iya Ibu, saya sering banget merasa cemas tentang hasilnya, terutama saya merasa diri saya cukup perfeksionis. Saya takut kalau pekerjaan saya itu enggak memenuhi standar atau kalau saya tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan orang lain kepada saya. Itu sih Bu yang buat saya takut dan sulit untuk memulai. Perasaan cemas akan hasil dan ketakutan untuk tidak memenuhi harapan memang bisa sangat menghambat. Terkadang, kita menjadi terjebak dalam siklus kecemasan yang mengarah pada penundaan atau ketidakmampuan untuk memulai. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan memecah tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih terjangkau.
Ini bisa membantu mengurangi perasaan kewalahan dan memudahkan untuk mulai bertindak. Apa pendapat KAI tentang hal ini? Saya ngerasa itu ide yang bagus dan masuk akal sih Bu, tapi saya ngerasa sulit juga Ibu untuk memulai meskipun saya sudah nih memecah tugas tersebut. Ada kalanya saya tetap merasa tidak punya energi dan motivasi untuk melakukannya atau menyelesaikannya. Saya mengerti, KAI. Ketika kita merasa tidak memiliki energi atau motivasi, itu bisa jadi karena kita terlalu fokus pada hasil akhir, bukan pada proses atau langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan. Salah satu pendekatan yang bisa dicoba adalah dengan fokus pada tindakan kecil yang bisa memberikan rasa pencapaian. Misalnya, KAI bisa mencoba memulai dengan hal yang paling mudah atau yang paling cepat diselesaikan, dan kemudian memberi penghargaan pada diri KAI setelah menyelesaikannya. Apakah KAI pernah mencoba pendekatan ini sebelumnya? Saya belum pernah mencobanya sih Bu, tetapi itu terdengar sesuatu yang bisa membantu saya. Saya rasa kalau berhasil menyelesaikan satu hal kecil itu mungkin bisa memberikan saya dorongan Bu untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Tepat sekali, KAI. Memberi diri sendiri penghargaan setelah menyelesaikan tugas kecil bisa menjadi motivasi yang kuat. Ini membantu membangun momentum dan mengurangi rasa terbebani. Selain itu, kita juga bisa memeriksa pola tidur dan rutinitas KAI untuk memastikan bahwa KAI cukup beristirahat dan tidak merasa terlalu lelah. Bagaimana rutinitas harian KAI saat ini? Apakah KAI merasa cukup tidur atau mungkin ada hal lain yang bisa mempengaruhi energi KAI? Saya ngerasa tidur saya cukup sih Bu. Saya tidur sekitar 7-8 jam. Tapi kadang saya bergadang untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya juga sering merasa stres berpikir tentang pekerjaan apa yang emang saya belum selesaikan. Tidur yang cukup itu sangat penting, tetapi begadang untuk menyelesaikan pekerjaan justru bisa membuat KAI semakin kelelahan dan meningkatkan rasa malas. Stres yang berkelanjutan juga bisa mempengaruhi motivasi dan energi KAI. Apa pendapat KAI tentang mencoba membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memberi diri KAI waktu untuk beristirahat tanpa merasa terpaksa untuk terus bekerja? Mungkin itu bisa dicoba sih Bu. Saya rasa saya perlu membuat jadwal rutinitas yang seimbang antara bekerja dan beristirahat supaya diri saya ini tidak terus-terusan merasa tertekan dan lelah gitu sih Bu. Cepat lelah. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, KAI. Mengatur waktu untuk bekerja dan beristirahat akan membantu KAI menjaga keseimbangan dan mencegah kelelahan yang berlebihan. Saya juga menyarankan KAI untuk meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang KAI nikmati, untuk mengurangi stres dan memberi energi positif dalam hidup KAI. Jika KAI merasa kewalahan atau merasa malas lagi, KAI bisa kembali fokus pada langkah kecil yang bisa KAI ambil. Apakah KAI ingin kita menyusun beberapa langkah yang lebih spesifik untuk memulai? Boleh Ibu, saya rasa itu cukup membantu dan bisa membantu. Saya ingin mencoba membuat langkah-langkah kecil yang bisa saya capai dan mungkin misalkan membuat jadwal harian seperti yang Ibu bilang, terutama jadwal harian yang emang lebih realistis. Baik, kita bisa mulai dengan menulis daftar tugas yang perlu KAI lakukan, lalu memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemudian, tentukan waktu untuk bekerja dan waktu untuk beristirahat. Saya akan membantu KAI membuat jadwal yang lebih seimbang. Bagaimana menurut KAI? Itu terdengar bagus, Ibu. Saya siap untuk mencobanya. Senang mendengarnya. Kita akan bekerja sama untuk membuat langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti. Saya yakin, dengan sedikit usaha dan konsistensi, KAI akan mulai merasakan perubahan. Apakah ada hal lain yang ingin KAI bicarakan atau dipertanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Enggak ada sih Bu, saya rasa cukup itu aja. Terima kasih banyak.
banyak Ibu untuk sarannya dan bantuannya kepada saya. Sama-sama, Kak Ai, terima kasih telah membuka diri dan berbagi dengan saya. Saya akan mendukung Kak Ai sepanjang proses ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Kak Ai membutuhkan bantuan lebih lanjut. Semoga sukses dengan langkah-langkah yang akan Kak Ai ambil. Dan semoga Kak Ai merasa lebih baik segera. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa Ibu. Baik, terima kasih ya.